Apakah ada perusahaan pialang ya ataupun perusahaan pialang baik yang lokal maupun yang luar yang memberikan uang loss kepada marketingnya? Tiba-tiba ada artis jadi seorang trader, tiba-tiba ada pilot jadi seorang trader, tiba-tiba ada pesulap jadi seorang trader, tiba-tiba ada penyanyi jadi seorang trader. Bagaimana ceritanya? Trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang tentunya video ini adalah video untuk mengedukasi teman-teman ya, supaya teman-teman mendapatkan pencerahan yang baik dan benar sesuai dengan pengalaman apa yang Andrew dan keilmuan yang Andrew punya ya teman-teman ya. Dan Andrew mau disclaimer dulu ya. Jadi tentunya dalam video ini ya, ini bukan merupakan video klarifikasi ya. Ini juga merupakan bukan video menjawab ya. Karena nggak ada satupun teman-teman yang meminta untuk Andrew membuat video ini. Tetapi Andrew sebagai edukator tuh punya rasa kayaknya saya harus bikin. Kayaknya gue harus meluruskan tentang sekarang yang sedang viral. Yaitu sesuai dengan topik yang Andrew sudah tulis di judul dalam video ini adalah apa perbedaan antara introducing broker dengan afiliator ya. Sekarang lagi heboh, sekarang lagi viral, dan mudah-mudahan perbedaan ini bisa membuat teman-teman menjadi paham apa perbedaan antara IB atau introducing broker dengan afiliator ya teman-teman ya. Nah, jadi Andrew sudah siapin ya papan di belakang Andrew sudah bagi mendua untuk menjelaskan perbedaan dan tentunya ada persamaannya juga ya. Nah, buat teman-teman silakan simak dan perhatikan video berikut. Baik teman-teman, Andrew akan mulai perbedaan antara IB dengan afiliator ya. Nah, sebelum Andrew masuk ke dalam perbedaan tersebut, Andrew akan menjelaskan tentu ada kesamaan atau persamaan antara dua jenis profesi tersebut ya. Persamaannya adalah dua-duanya sama-sama ya menjadi seorang maklar ya, atau dua-duanya itu menjadi seorang perantara, atau bisa disebut dengan dua-duanya menjadi seorang yang mereferensikan ya, mereferensikan baik broker ataupun baik itu sebagai aplikasi ya, itu sama saja, atau sama dengan marketing atau agent lepas, itu sama ya. Hanya yang membedakan di sini adalah teman-teman ya, kalau IB ya, ini ya teman-teman ya, kalau IB dia hanya mendapatkan keuntungan atau mendapatkan bayaran dari aplikasi atau broker berdasarkan dari komisi ya. Di sini ada tulis ya, berdasarkan dari komisi atau fee. Nah ya, nah komisi di sini itu sama dengan bentuknya apabila kita melakukan penjualan ya, atau kita melakukan penjualan rumah misalnya. Tentunya kita mendapatkan fee, kita mendapatkan bayaran dari sang
sang penjual ya, dan itu merupakan satu hal yang wajar ya. Nah, komisi di sini biasanya dihitung dari settlement atau lot ya, letter of transaction ya. Nah, perbedaan antara IB dengan afiliator, kalau afiliator itu adalah dia mendapatkan bagi hasil ya. Nah, bagi hasil. Nah, ini mendapatkan bagi hasil. Nah, bagi hasil di sini adalah dia bekerja sama ya dengan pihak aplikasi atau broker. Ketika kliennya deposit, ketika kliennya trading, ketika kliennya sudah menjadi klien dari aplikasi tersebut, ya, dari aplikasinya, dari brokernya akan memberikan bagi hasil, ya. Bagi hasil itu berupa, ya sekarang yang lagi heboh adalah kita langsung buka aja dari uang orang yang loss. Nah ini ya, jadi ini akan mendapatkan hasil ketika klien loss, ya. Nah ini biasanya sekarang juga lagi heboh, ya. Itu pembagiannya adalah antara broker itu 30, ya, dan untuk afiliasinya adalah 70%. Nah ini yang sangat-sangat menjadi pembeda teman-teman, ya. Ketika kita menjadi seorang IB, ya, kita hanya mendapatkan fee atau komisi, ya. Komisi dari mana? Komisi itu adalah charge atau fee yang dibebankan kepada klien dalam hitungan settlement atau per lot, ya, dan lalu itu dikembalikan dan dibagi kepada IB. Nah, IB di sini tidak mendapatkan bagi hasil atau IB di sini tidak mendapatkan uang ketika kliennya loss. Nah, itu bedanya. Kalau yang afiliator, ya, ini sebenarnya yang lagi heboh sekarang, dia mendapatkan uang dari klien yang loss. Nah, karena seorang afiliator ini mendapatkan uang dari orang atau klien yang loss, secara tidak langsung afiliator ini mempunyai kepentingan bagaimana caranya supaya kliennya loss, bukan membuat kliennya untuk profit. Nah, gitu ya teman-teman, ya, paham ya? Sementara kalau kita menjadi seorang IB atau menjadi seorang introducing broker, walaupun klien maupun dia profit ataupun loss, dia tetap mendapatkan fee atau mendapatkan komisi dari banyaknya transaksi. Jadi sudah jelas ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi kalau kita menjadi seorang IB, kita pengen klien itu profit dan transaksinya banyak. Ya, ini ya. Nah, ini. Jadi jelas bedanya ya. Jadi kalau kita menjadi IB, yang kita pengen adalah kliennya profit dan transaksinya banyak. Oke? Sementara kalau afiliator, karena dia mempunyai kepentingan bagaimana caranya saya dapat uang banyak, yaitu bagaimana caranya supaya kliennya loss dan aplikasi atau broker tersebut mengembalikan kita 70% dari orang yang loss. Jadi udah pasti tujuannya beda. Yang ini ingin kliennya profit, ya, profit dan tradingannya banyak. Yang ini bagaimana cara kliennya loss dan nggak peduli kliennya mau tradingnya banyak ataupun kecil, ya, mau banyak ataupun dikit, yang penting bagaimana caranya kliennya loss. Itu satu, teman-teman. Oke, teman-teman pasti bertanya-tanya, Andrew sekarang berada di posisi yang mana? Oke, Andrew jelas ini berada di posisi sebagai seorang IB, ya, karena di sini Andrew juga bukan mempromosikan satu aplikasi binary atau kita sebut aja binary option yang sekarang lagi heboh dan viral. Andrew dari dulu, teman-teman juga mesti paham, rekam jejak Andrew itu adalah sejak tahun 2007 Andrew sudah menjadi marketing pialang. Ya, 2007 Andrew sudah menjadi marketing pialang, dan ketika ya marketing pialang legal ya, dan ketika kita mendapatkan klien tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap kali transaksi ada fee yang dibebankan kepada klien dan ada bagian dari marketing itu.
ya kita sudah dijelaskan dan klien pun juga sudah dijelaskan, dan Andrew yakin di semua broker lokal ketika ada satu investor dia ingin membuka akun, pasti dijelasin, Pak, fee-nya sekian ya per lot ya. Nah itu ya, itu yang dijelasin, fee-nya sekian ya, lalu ada spread-nya sekian, itu dijelasin oleh pihak compliant. Jadi klien mengetahui dengan jelas, dengan sadar bahwa ketika dia melakukan transaksi, dia harus membayar fee, dan fee itu harus dibayarkan kepada marketing. Sementara kalau ini tidak dijelaskan, teman-teman. Nah, kita balik ya. Andrew ini bukan baru lahir, ya, bukan baru nongol di YouTube. Andrew bikin YouTube itu dari tahun 2016. Teman-teman bisa cek, ya. Oke, teman-teman satu tahu itu ya faktanya. Yang kedua, ya. Andrew itu sudah aktif di perusahaan pialang berjangka resmi dan legal itu sejak 2007, ya 2007. Dan kita memang menjadi marketing. Dan menjadi marketing itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang itu nggak boleh, ya itu tidak melanggar hukum, boleh, ya kenapa? Karena kita memang menjalankan profesi kita yang baik dan benar. Jadi kita sama sekali tidak mendapatkan uang dari orang yang loss. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada perusahaan pialang, ya, ataupun perusahaan pialang baik yang lokal maupun yang luar yang memberikan uang loss kepada marketingnya atau memberikan uang loss kepada karyawan-karyawannya? Andrew jawab adalah ada. Tetapi sekali lagi Andrew tidak mau buka perusahaan mana yang itu, ya, karena ini sekali lagi ini sangat sensitif. Andrew nggak mau jelekin pihak lain. Tetapi selama Andrew berkarir, ya, di perusahaan pialang berjangka yang legal dan resmi, kita tidak menerima. Artinya apa? Sebenarnya itu adalah tergantung dari pilihan kita sebagai marketing atau tergantung pilihan kita sebagai IB. Kita mau mendapatkan uang dengan cara seperti ini, membuat klien profit dengan banyak transaksi, atau dengan cara yang ini. Memang ini kita mendapatkan uang lebih besar. Tetapi bagi Andrew, kita pengen kliennya profit dan transaksi banyak. Teman-teman juga nggak usah munafik. Bagaimanapun kita mendapatkan uang ketika klien kita mendapatkan settlement atau klien kita mendapatkan transaksi yang banyak. Nah, jadi kepentingan kita ada di sini, teman-teman. Tetapi pertanyaannya tadi Andrew balik lagi ya, apakah ada perusahaan pialang yang memberikan, ya, istilahnya bonus lah, atau misalnya itu adalah tambahan lah apabila klien loss? Ada, Andrew jawab ada. Cuma memang tidak terang-terangan dijelaskan seperti kita mendapatkan komisi. Itu biasanya secara lisan, ya. Tetapi sekali lagi itu hanya sebatas level manajemen ke atas, ya. Dan Andrew nggak akan buka perusahaan-perusahaan mana karena itu bisa sangat-sangat merusak, ya, merusak sekali kabar yang nanti bisa simpang siur, dan itu sudah menjadi rahasia umum buat teman-teman yang kerja di perusahaan pialang. Teman-teman harus akui itu ada, ya. Tetapi sekali lagi Andrew nggak akan sebut nama. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengalami pilihan tersebut, itu pilihan kembali balik kepada kita. Kita mau ambil yang mana? Kalau memang kita bisa bikin klien profit, otomatis settlementnya akan banyak dan dia akan bisa jangka panjang, ya. Nah, yang kedua, kalau teman-teman biasanya dia nggak bisa trading, teman-teman akan pilih yang ini. Kenapa? Ujung-ujungnya pasti loss. Kalau loss, dia dapat uang lebih banyak. Nah, dari situ teman-teman, ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini yang teman-teman mesti pahami. Nah, pertanyaannya adalah, tadi Andrew sudah bilang, Andrew sejak 2007, Andrew sudah masuk ke dalam industri pialang berjangka. Sejak 2016, Andrew keluar dari industri perdagangan pialang berjangka, dari broker yang Andrew kerja kantoran gitu ya. Andrew buka, Andrew berhenti, dan Andrew bikin merek sendiri, ya. Alasannya apa? Ya alasannya ini, karena ketika kita kerja di dalam, godaan itu terlalu banyak, ya. Godaan itu sangat besar. Wah, godaan itu, aduh, pokoknya hampir nggak mungkin kita tolak lah untuk godaan-godaan seperti ini. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat reasonable lah, ya. Itulah kenapa Andrew keluar, ya. Andrew keluar untuk bekerja bagaimana cara membuat klien kita profit. Jadi kita berpihak kepada klien. Nah,
ketika Andrew bikin YouTube dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2022, yaitu sekarang sudah jalan 6 tahun. Pertanyaannya, ada nggak broker, ya? Ada nggak broker yang menghubungi Andrew, ya, broker binary option yang menghubungi Andrew untuk menjadikan Andrew sebagai afiliator? Ya, mereka juga menawarkan ini. Jawabannya banyak. Sekali lagi, itu kembali balik kepada pilihan kita, teman-teman. Pilihan kita, bagaimana cara kita ingin melakukan sebuah profesi ke depan. Apakah kita ingin duit cepat tetapi makan uang dari orang yang loss, atau kita menginginkan klien yang profit dan kita mengharapkan hanya dari fee. Nah, itu kembali balik kepada pilihan. Karena Andrew pun, walaupun bukan sultan, ya, Andrew bukan sultan, walaupun kalau Andrew terima, duit Andrew bisa melebihi sultan, bisa saja, tetapi Andrew nggak mau. Kenapa? Karena Andrew punya kemampuan untuk mengedukasi dan membuat klien itu profit. Kepentingan Andrew di situ. Tetapi apabila Andrew nggak bisa trading, mungkin Andrew akan pilih jalan yang ini. Tetapi Andrew bisa trading. Ya, teman-teman buka YouTube dari tahun 2016, YouTube ini sudah ada, ya. Bukan ujuk-ujuk sekarang teman-teman kalau nonton YouTube tiba-tiba ada artis jadi seorang trader, tiba-tiba ada pilot jadi seorang trader, tiba-tiba ada pesulap jadi seorang trader, tiba-tiba ada penyanyi jadi seorang trader. Bagaimana ceritanya? Ya, itu karena mereka itu hanya mau memanfaatkan popularitas mereka untuk mendapatkan keuntungan yang ini. Itu yang salah, ya. Jangan-jangan itu yang ngaku-ngaku trader itu disuruh trading, nggak bisa. Mereka itu nggak tahu apa itu moving average. Mereka itu nggak tahu apa itu doji. Mereka itu nggak tahu apa itu Fibonacci. Mereka itu nggak tahu apa itu RSI. Mereka itu nggak tahu apa itu stokastik. Mereka nggak tahu apa itu manajemen. Mereka hanya tahu, gua terkenal, gua punya popularitas, gua tinggal taruh link di YouTube. Dan ketika ada orang mendaftarkan dari link tersebut, mereka mendapatkan yang ini. Nah, itu yang salah, teman-teman. Itu yang nggak boleh, ya. Sebenarnya, teman-teman, Andrew jelasin ulang, ya. Kedua profesi ini nggak ada yang salah, ya. Ketika kita menjadi IB, ketika kita menjadi afiliator, dua-duanya nggak salah. Tetapi yang salah itu adalah ketika kita sudah menerima tawaran, ketika uang yang loss itu kita terima hasilnya, itu yang salah. Kepentingan kita sudah berbeda. Yang tadinya kita mengharapkan klien untuk untung, tetapi dengan adanya bonus demikian, kita mengharapkan klien untuk rugi. Ya, itu yang salah. Ya, sebenarnya affiliator dan IB ini ya beda-beda tipis. Dia sama-sama menjadi seorang agent, sama-sama menjadi seorang perantara, ya, sebagai seorang yang memperkenalkan aplikasi atau broker. Nggak salah. Sama seperti ketika kita menjadi agent asuransi, ya, ketika kita menjadi seorang agent properti, nggak salah. Komisinya salah nggak salah juga, ya. Kita mendapatkan fee atau komisi nggak salah. Yang salah itu sekali lagi adalah ketika kita menerima, ya, uang dari klien yang loss. Ini yang salah, teman-teman, ya. Dan Andrew akui godaannya begitu besar. Jadi Andrew punya pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kerja di Pialang, ya. Andrew sudah alumni, ya, kerja dari Pialang. Ini saran buat Andrew yang teman-teman masih aktif di Pialang, ya. Sekarang heboh afiliator itu sedang panas, ya, sedang heboh, ya. Nah, teman-teman yang kerja di Pialang, jangan berkecil hati selama teman-teman menjalankan tugas yang baik dan benar. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman hanya mendapatkan fee atau komisi, bukan mendapatkan uang dari klien yang kalah, ya. Jadi ingat, teman-teman yang masih bekerja di Pialang, teman-teman bekerja lurus saja, ya. Bagaimana cara kalian, membuat klien kalian itu profit, ya. Bagaimana cara klien profit dan settlementnya banyak, itu normal sekali karena memang komisi IB itu ya dari sini, teman-teman, ya. Tapi ingat, ketika kalian sudah punya kepentingan dari sini, biasanya nih manajer ke atas nih, ya, manajer ke atas sudah menerima ini. Nah, disitulah kalian sudah
punya kepentingan yang lain. Dan saran Andrew adalah buat teman-teman yang masih bekerja di pialang, pilihlah pialang berjangka yang tidak menawarkan skema ini. Ya, sekali lagi, pilihlah pialang berjangka yang legal dan resmi yang tidak menggunakan skema ini. Ya, pilihlah perusahaan pialang berjangka yang menggunakan skema ini, di mana dia hanya memberikan fee atau memberikan komisi ketika terjadi settlement, dan itu ada di dalam trading rules. Itu sudah diakui dan sudah diketahui oleh Bapepti, dan itu sepengetahuan nasabah, dan nasabah itu mengetahui dan tanda tangan. Sementara kalau ini nggak ada, nasabah nggak tahu. Ya, nah jadi itu pesan Andrew buat teman-teman yang masih bekerja di pialang, jangan kecil hati. Ini bukan masalah kalian, tetapi buat teman-teman yang menjadi affiliator yang punya skema seperti ini, teman-teman harus punya tanggung jawab, ya. Bagaimana teman-teman sekarang menghadapi berita-berita yang teman-teman yang sudah diketahui publik, ya. Sekali lagi, ini bukan soal video klarifikasi, karena Andrew tidak pernah ditanya ini. Hanya Andrew sebagai edukator wajib memberikan hal yang benar, wajib memberitakan hal yang benar. Andrew ingin murni edukasi. Mungkin teman-teman nggak percaya, Pak Andrew juga bullshit. Oke, kalau teman-teman rasa Pak Andrew bullshit, mungkin teman-teman akan berpikiran karena Pak Andrew ingin pansos, ingin mencari traffic. Oke, Andrew sarankan buat teman-teman yang punya pemikiran Andrew ingin pansos dari berita ini, jangan share video ini. Oke? Jangan share video ini, karena video ini hanya untuk subscriber Profit Training yang sekarang sedang suka follow dari YouTube Profit Training, supaya teman-teman lebih tercerahkan apa perbedaan antara introducing broker dan apa perbedaan dari affiliator. Akhir kata, semoga teman-teman paham perbedaan dan tentunya ada persamaan juga dari IB dan juga affiliator. Sampai jumpa di video-video berikut. Yang penting Andrew akan tetap edukasi, tujuan edukasi, dan yang penting adalah salam profit.